Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex dan juga gold pada tanggal 28 Juni sampai 2 Juli. Analisa mingguan ini saya buatkan kepada teman-teman supaya teman-teman mengetahui bagaimana arah atau tren untuk pair yang saya bahas selama 1 minggu ke depan. Nah, yang dimana nanti ini bisa membantu dalam analisa teman-teman semua. Nah, jika nanti teman-teman yang misalnya pada order dolar Kanada ingin melakukan pembelian padahal secara tren besarnya masih bearish, jadi bisa melakukan pertimbangan sebelum melakukan entry. Nah, dan di sini saya menggunakan time frame 4 jam ke atas. Nah, untuk yang pertama saya mulai dari order dolar Kanada. Nah, di sini kita lihat untuk order dolar Kanada masih dalam tren bearish di sini, dan di sini harga sempat dibantulkan setelah mencapai resistance trendline. Nah, kemungkinan untuk AUD dolar Kanada akan bergerak turun ke sini, ke area support trendline yang sini. Akan bergerak turun dulu ke sini, lalu naik, lalu turun ke support trendline. Lalu nanti setelah mencapai area support trendline ini, akan dibantulkan lagi ke resistance trendline. Nah, menurut saya, untuk AUD dolar Kanada akan konsolidasi di area ini. Nah, selama beberapa hari ke depan menurut saya akan lebih cenderung untuk turun, karena di sini boleh kita lihat penutupan candlenya atau close candlenya di time frame 4 jam membuat bearish engulfing, dan juga di sini harga masih bergerak turun. Nah, yang dimana nanti bisa bergerak turun ke area support trendline ini. Nah, untuk harganya kira-kira di 0.92970. Nah, kira-kira di area itu adalah area support trendline. Nah, nantinya karena di sini ada sebuah area, sebelum mencapai ke area support trendline ini, harga kemungkinan sini akan konsolidasi, lalu akan bergerak turun. Nah, sebaiknya untuk periode dolar Kanada, sebaiknya mencari peluang untuk sell, karena baiknya kita mengikuti tren harga, yaitu untuk trennya sekarang sedang downtrend. Nah, selama 1 minggu ke depan, menurut saya untuk dolar Kanada akan konsolidasi di area support dan resistance trendline sini. Dibantulkan dulu ke bawah ke area supportnya, lalu naik lagi ke atas. Nah, jika nanti sini harga breakout area resistance trendline, yang ini di breakout, maka harga akan naik dulu ke supply, lalu retest, lalu lanjut naik ke resistennya di sini. Dan jika nanti harga kuat turun dan breakdown area support trendline ini, di breakdown di sini, maka kemungkinan harga akan retest, lalu akan lanjut turun ke sini. Nah, tetapi menurut saya masih akan lebih dominan untuk konsolidasi di sini dulu. Nah, untuk breakout dan breakdown area support dan resistance trendline ini untuk antisipasi selanjutnya. Lalu untuk AUDUSD sini, minggu yang lalu saya analisa harga akan bergerak naik ke area supply yang ini atau ke area support trendline yang pernah di breakdown di sini, dan area support trendline ini di breakout ke sini, di breakout dan masuk ke area supply walaupun hanya sebentar di sini. Nah, sebentar saya hapus dulu yang ini. Nah, jika kita lihat di sini harga penutupan candlenya atau close candlenya sini membuat bearish engulfing, yang dimana nantinya harga berkemungkinan untuk turun ke sini dulu ke area support trendline yang pernah di breakout lalu naik lagi. Nah, akan tetapi sini mulai ada perlawanan dari buyer. Jika kita lihat setelah terbentuk bearish engulfing, lalu harga turun, lalu harga naik lagi, dan di sini sepertinya ada perlawanan dari buyer, yang dimana untuk AUDUSD akan bisa langsung bergerak naik ke sini ke area supply-nya dulu. Untuk minggu ini menurut saya untuk AUD USD masih akan lebih dominan untuk naik ke area supply ini. Nanti bisa langsung naik karena sini sudah ada perlawanan dari buyer, atau bisa turun dulu ke sini ke area support trendline yang sudah di breakout. Nah, jika di sini boleh kita katakan ini sebuah resisten, tetapi kita pakai aja sebagai support trendline lagi. Nah, ini area support trendline yang sudah di breakout, bisa turun ke sini atau ke area demand-nya, lalu lanjut naik. Nah, menurut saya akan lebih berkemungkinan untuk naik ke area supply sini. Nah, area supply ini merupakan area supply yang kuat untuk AUDUSD. Jadi, bisa nanti setelah mencapai area supply ini harga konsolidasi dulu, lalu nanti bergerak turun lagi. Misalnya sini nanti konsolidasi, lalu akan bergerak turun ke area demand. Nah, untuk naiknya nanti di sini boleh langsung naik atau turun dulu ke sini ke area demand-nya untuk mencari pijakan untuk naik, lalu bisa naik ke sini atau ke sini dulu, lalu nanti turun, lalu lanjut naik, dan di sini nanti membuat pola uptrend dan boleh kita tarik sebuah support trendline yang baru sini. Nah,
Untuk AUD-USD sebenarnya secara garis besarnya masih dalam keadaan downtrend, tetapi karena sini harga mulai bergerak naik, bisa naik ke arah supply dulu, lalu setelah masuk ke arah supply nanti berkemungkinan lagi akan melanjutkan turunnya. Untuk gambarannya masih akan kuat untuk naik selama mungkin beberapa area atau selama 1 minggu ke depan, kemungkinan sini akan konsolidasi di area supply ini. Tetapi jika ada news dari USD atau AUD-nya, bisa langsung berkemungkinan akan breakout area supply ini atau malah dibetulkan lagi ke bawah di sini. Lalu untuk euro dolar Australia sini, minggu lalu saya gambarkan seperti ini, harga akan naik ke resistance trendline lalu turun. Nah, tetapi sini harga tidak mampu naik ke resistance trendline dan sini membuat pola triple top, yang dimana top yang pertama ini, yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang ini. Jika kita lihat di time frame yang lebih rendah pasti ada triple top di sini. Nah, dan di sini harga sudah breakdown area support trendline yang ini. Nah, kemungkinan untuk euro dolar Australia akan sangat berkemungkinan turun ke area support trendline yang sini, support trendline yang kuat. Sebentar saya hapus yang ini. Nah, tetapi kemungkinan harga akan retest dulu atau turun dulu ke sini, lalu retest, lalu lanjut turun ke sini ke area support trendline-nya. Nah, menurut saya sebentar saya perjelas di sini. Nah, di sini ada sebuah bullish engulfing, tetapi setelah itu dibalas dengan candle bearish. Nah, kemungkinan di sini harga akan sangat berkemungkinan untuk turun ke sini dulu, support yang sini, dan setelah itu naik untuk retest ke sini ke area supply yang di sini. Mau pakai yang ini juga boleh atau yang ini sebentar, atau yang ini. Nah kita pakai yang ini aja, yang pas di breakdown area support trendline ini. Nah, kemungkinan nanti harga akan turun ke seperti ini, lalu naik ke supply yang ini, lalu akan turun ke sini. Nah, secara gambarannya akan seperti ini, karena di sini harga sudah berubah tren, yang dimana sudah tren bearish dan uptrendnya sudah dipatahkan atau sudah di breakdown di sini. Jadi akan sangat berkemungkinan untuk turun. Tetapi bisa turun dulu sampai sini ke support ini, lalu naik untuk retest, lalu lanjut turun ke sini ke support trendline yang di sini. Nah, kira-kira support trendline yang sini ada di 1.56155 dan support trendline yang sini adalah 1.56890. Nah, untuk area supply-nya kira-kira 1.574 sampai 1.576. Nah, kira-kira di situ angka-angkanya. Lalu untuk euro dolar Kanada di sini, boleh kita katakan untuk euro dolar Kanada sedang terjadi sideways di sini, yang dimana setelah mencapai area demand yang ini, yang ada garis kuningnya ini, harga bergerak naik setelah mencapai area ini, dan setelah mencapai area supply yang ini, harga bergerak turun. Nah, kemungkinan karena harga sudah ada di area demand yang ini, maka berkemungkinan akan langsung naik ke sini dulu, lalu turun, dan lanjut naik ke area supply. Nah, menurut saya akan lebih dominan untuk naik selama 1 minggu ke depan, karena memang di sini terjadi sebuah sideways. Nah, tetapi bisa saja nanti turun dulu ke sini, karena demand yang paling kuat di sini, demand yang ini, turun ke sini, lalu naik, lalu turun, lalu lanjut naik ke sini. Nah, menurut saya akan lebih dominan untuk naik, tetapi bisa mencapai area demand yang ini, atau demand yang ini. Jika sudah ada konfirmasi untuk naik, maka boleh langsung naik, tetapi jika belum ada, karena sini juga ada sebuah bearish engulfing, yang dimana bisa memacu harga untuk turun dulu ke sini ke area support trend yang saya tarik ke sini, dan juga ke area demand. Nah, bisa turun ke sini, lalu naik, lalu turun untuk retest, lalu lanjut naik. Nah, kenapa saya katakan di sini retest? Karena di sini boleh kita gambarkan sebuah resistance trendline nantinya. Nah, di breakout, lalu harga retest, lalu lanjut naik ke sini. Nah, tetapi untuk di sini masih tergolong untuk sideways. Nah, jadi nanti melakukan pembelian di area demand dan melakukan take profit jika melakukan pembelian di area demand, dan take profitnya di area supply, dan setelah mencapai area supply boleh melakukan penjualan jika gayanya adalah swing. Tetapi hanya jika scalping boleh mengambil nanti pada saat sideways-nya di area demand dan juga di area supply. Nah, untuk area demand-nya ada di 1.463 sampai 1.466. Kalau demand yang ini yang ada garis kuningnya yaitu 1.466 sampai 1.468. Kalau supply-nya di 1.483
dan 1.481. Nah, kira-kira di situ angka-angkanya. Lalu untuk EURUSD sini minggu yang lalu saya analisa harga akan bergerak naik di sini. Lalu setelah mencapai supply ini harga akan bergerak turun. Habis ini harganya bergerak naik. Dan jika kita tarik di sini sebuah support trendline, yang ini area support trendline ini sudah di breakdown. Dan juga di sini ada sebuah bearish engulfing yang dimana bisa memacu harga untuk turun. Terus saya tarik sini, saya hapus ini. Nah, tetapi untuk EURUSD bisa turun sampai sini saja, support yang di sini. Saya gambar dulu supportnya yang ini. Bisa hanya turun sampai support ini, lalu lanjut naik. Nah, menurut saya untuk EURUSD sangat berkemungkinan untuk naik ke sini, ke area supply dan support channel yang di sini yang sudah pernah di breakdown. Nah, yang dimana area support ini merupakan area support yang kuat dan area supply yang kuat untuk EURUSD. Dan setelah mencapai area nanti bisa langsung dipantulkan lagi ke bawah di sini. Nah, tetapi jika nanti sini titik support yang ini di breakdown, maka harga akan turun dulu ke sini, ke area support yang sini, lalu naik, lalu akan lanjut turun ke sini. Nah, saya gambarkan saja di sini untuk EURUSD, tidak terlalu jauh-jauh untuk harganya, karena memang di sini untuk pergerakan EURUSD-nya tidak terlalu volatil atau lebih banyak naik turun gitu. Kita lihat lagi di sini untuk EURUSD, masih akan lebih dominan untuk naik ke area supply di sini, tetapi bisa turun dulu ke sini, ke area support yang ini, yang berwarna putih, di harga 1.191. Lalu setelah mencapai area seperti ini, lanjut naik ke area supply. Dan setelah mencapai supply, maka berkemungkinan akan turun lagi ke area supportnya. Nah, tetapi bisa saja nanti sini membuat pola sideways. Setelah mencapai area ini, area supportnya, langsung naik ke sini, ke resistennya. Naik lagi ke resistennya ini, lalu setelah mencapai resisten, harga turun lagi. Nah, untuk update-nya nanti akan saya bagikan di analisa harian. Tetapi untuk EURUSD menurut saya masih akan kuat untuk naik setelah mencapai area support ini. Lalu untuk GBP dolar Australia sini, harga sudah breakdown area support trendline yang sini, tetapi saya tarik juga di sini sebuah support trendline yang dimana harga sempat mantul setelah mencapai area support trendline ini. Nah, menurut saya untuk GBP AUD akan lebih dominan untuk naik ke area supply yang ini dulu. Naik ke sini sebentar, naik ke sini, lalu setelah itu nanti lanjut turun ke sini, dan kemungkinan akan breakdown nanti area support trend yang ini, turun ke area demand, breakdown di sini, lanjut turun ke sini. Nah, secara tren untuk GBP AUD sini boleh dikatakan sudah ada trend di sini karena area support trend ini sudah di breakdown. Nah, walaupun yang area support belum di breakdown, maka nantinya kemungkinan akan di breakdown setelah harga naik ke sini. Nah, untuk per GBP harap berhati-hati karena masih ada insiden dari news GBP kemarin yang bisa mempengaruhi harga, yang bisa nanti volatil dalam range tertentu. Misalnya di sini harga sempat naik di sini lalu turun lagi. Nah, yang dimana nanti di sini bisa terjadi lagi seperti ini, harga naik lalu turun. Nah, dan jika teman-teman adalah seorang scalper, nah bisa mengambil posisi pada saat di sini. Nah, tetapi jika tidak, sebaiknya menunggu harga masuk ke area supply ini untuk melakukan penjualan atau masuk ke area demand ini untuk melakukan pembelian. Nah, nantinya di area-area ini harga bisa menandakan rejection. Masuk ke area demand akan ada rejection yang dimana nanti teman-teman belum melakukan pembelian, dan setelah mencapai area supply kemungkinan harga akan bergerak turun. Nah, menurut saya akan turun dulu ke area demand atau ke support trend ini, lalu naik ke area supply, lalu lanjut turun. Lalu untuk GBUSD di sini, saya sudah menarik sebuah support trend di minggu yang lalu sini. Ada sebuah support trend yang sudah di breakdown, dan ternyata harga masuk ke area tersebut. Nah, sini. Dan juga minggu yang lalu saya analisa harga akan bergerak naik di sini dan naik ke area supply-nya. Nah, untuk GBUSD menurut saya, sebentar saya hapus dulu yang ini, akan bergerak naik dulu. Nah, di sini ada sebuah supportnya. Sebentar, saya tandai. Akan bergerak naik dulu ke sini, lalu turun. Nah, dan juga nanti sini boleh kita gambarkan sebuah head and shoulder, yang dimana ini left shoulder-nya. Untuk head-nya yang ini, dan untuk left-nya nanti yang terbentuk di sini. Nah, untuk valid-nya nanti seperti biasa harus menunggu neckline-nya ini harus di breakdown.
Nah, dan juga untuk terbentuknya nanti head and shoulder ini, harga harus mantul setelah mencapai area supply yang ini dan tidak di breakout. Jika di breakout berarti akan membuat sebuah high yang baru sini, naik ke supply yang ini. Nah, kemungkinan untuk GBSD akan naik dulu ke supply yang ini, lalu turun. Dan di sini nanti bisa breakdown di sini ke bawah atau dibantulkan lagi ke area supply. Nah, jika breakdown, maka akan turun ke demand, lalu naik untuk retest, lalu lanjut turun. Tetapi jika dibantulkan akan naik lagi ke area supply di sini. Nah, jika naik ke area supply berarti boleh kita katakan di sini harga akan valid untuk naik. Kenapa? Karena misalnya nanti di sini terbentuk sebuah RX shoulder-nya, maka di sini boleh kita tarik sebuah resistance trend line. Nah, jika harga naik lagi ke area supply ini, berarti area resistance trend line ini sudah di breakout dan kemungkinan setelah mencapai supply akan turun untuk retest saja, lalu lanjut naik ke sini. Nah, untuk gambarannya akan seperti ini menurut saya. Akan membentuk head and shoulder dulu, lalu bisa breakdown dan membentuk pola head and shoulder atau malah breakout area resistance yang boleh tarik nanti sini. Lalu untuk USD atau emas di sini, minggu yang lalu saya analisa harga akan bergerak naik ke area supply yang ini. Lalu setelah mencapai area supply ini harga akan bergerak turun. Nah, tetapi sini harga tidak mampu untuk naik. Dan selama satu minggu yang lalu harganya membuat konsolidasi di sini dan bergerak sideways. Nah, ini merupakan resistennya di 1797 dan untuk support yang kuat yang tidak di breakdown selama satu minggu ini adalah di sini di 1772. Nah, menurut saya untuk USD masih akan lebih dominan untuk sideways. Nah, bisa turun ke sini ke supportnya lalu naik lagi ke resistennya. Nah, tetapi jika nanti area resistance ini di breakout, maka akan naik ke supply yang sini, naik ke sini dulu, lalu turun untuk retest, lalu lanjut lagi. Tetapi jika nanti breakdown area support ini, maka akan turun ke area demand sini. Sebentar, ke area demand yang ini. Nah, ke area demand ini dulu, karena area demand ini merupakan area demand yang kuat untuk USD. Jadi jika breakdown nanti support yang ini akan turun dulu ke sini, ke 1761 atau 1760. Nah, untuk gambarannya di sini masih terlihat sideways dan juga menurut saya di sini bisa membuat sebuah base nanti sini, di mana sebentar saya gambarkan sebuah kotak dulu sini. Nah, ini base-nya. Dan untuk selanjutnya nanti pergerakan selanjutnya untuk resistennya ini harus di breakout dan demand ini harus di breakdown nantinya. Jika breakdown di sini, breakdown yang ini supportnya akan turun ke sini dulu, lalu retest, lalu lanjut turun ke sini ke 1724 atau 1726. Tetapi jika breakout nanti akan seperti ini, akan naik ke supply-nya yaitu di harga 1818 sampai 1826. Nah, untuk minggu ini menurut saya masih akan sideways di area kotak ini. Jadi jika ingin entry, boleh nanti melihat di time frame yang lebih rendah atau nanti akan saya update melalui analisa harian. Nah, untuk gambarannya seperti ini masih akan sideways. Jika nanti breakdown supportnya maka akan terbentuk sebuah sini drop, base, dan drop di sini. Tetapi jika naik berarti nanti drop, base, dropnya tidak akan terbentuk. Nah, menurut saya masih akan lebih dominan untuk sideways untuk minggu ini. Kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk tanggal 28 Juni sampai 2 Juli 2021. Jika nanti ada yang ditanyakan tentang analisa mingguan ini boleh ditanyakan di grup. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih.